orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang benar-benar menghabiskan seluruh hidupnya beribadah murni mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, karena tidak cukup berkali dengan saudara hanya sekedar iman, tidak cukup hanya sekedar takwa yang tidak kita seriuskan, maka takwa dan iman ini harus kita pupuk dengan kita beristiqomah membersamai orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ngendikane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamu wa man kana min qarnihi ila qadari khotoya. Orang petang perkara empat hal man kunna fihi, barang siapa yang senantiasa memegang empat perkara kamulah Islam, maka dijamin Islamnya akan menjadi Islam yang sempurna, Islamnya akan menjadi Islam yang diridhoi, Islamnya akan menjadi Islam yang menyelamatkannya. Arba'ul khisalin man kunna fihi kamulah Islam, ada empat perkara yang barang siapa berpegang teguh kepada empat perkara ini, kamulah Islam, Islamnya menjadi sempurna. Walau kana min qarnihi ila qadari khotoya, walaupun dalam hidup ini kita tidak beramal banyak kebaikan-kebaikan dan justru kita sering mencederai Allah, sering bermaksiat, walau kana min qarnihi ila qadari khotoya, walaupun kita berlumuran dosa, akan tetapi tergantos aktivitas apapun di dunia, kesibukan apapun di dunia, masalah apapun di dunia, kesalahan dan dosa apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita meninggalkan empat perkara yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Empat perkara ini adalah yang pertama, as-sidqu, hendaknya Allah dengan sedoyo dan terus kawanipun Allah dari umat Kanjeng Nabi berlakulah jujur di dunia ini. Karena Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur alaikum bisyirki fa inna syirka yahdi ila al-birri. Alaikum kata Rasulullah, peganglah bisyirki, yakni memegang kejujuran, fa inna syirka yahdi ila al-birri, maka kejujuran yang kita pertahankan dalam segala aktivitas ini akan mengantarkan kepada dengan sedaya di ilal birri, mengantarkan kepada dengan sedaya kesayangan dan keberjaan dan kesuksesan dan kebahagiaan. Maka betapa banyak orang yang mungkin tidak punya skill di dunia, orang yang mungkin tidak punya ijazah dan lain sebagainya, akan tetapi dia memegang amanah, yakni as-sidqu, kejujuran yang ditanamkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Dengan jujurnya maka dia dipercaya oleh orang-orang yang besar, meskipun dia dengan pendidikan yang relatif tidak tinggi, akan tetapi kejujuran yang menjadikan ia tidak diri, menjadikan orang sukses, menjadikan orang yang dipercaya. Wa innal birra ilal jannati, dan ketika beliau panjenengan syukur dari setiap jujur, dari tiang sae, dari tiang yang sukses dipercaya orang,
maka kehidupan rohani sekolah akan senantiasa menjadi kehidupan yang berkah, dan keberkahan itu tidak jannati senantiasa mengantarkan beliau dengan sekolah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yazalu rajulu yusabbihu wa yataharrar as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan tidak henti-hentinya seorang hamba selalu berjujur, selalu memegang kejujuran sampai dia dicatat oleh Allah siddiqan, orang yang siddiq. Dan inilah yang dinamakan apa yang diperintahkan oleh Allah wa kunu ma'asyadiqin, dan yang merupakan bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Hadirin rahimahullah, wa iyyakum wal kadhiba, dan hendaknya takutlah kalian semuanya wal kadhiba, yakni berbuat bohong, tidak jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, jauhilah sifat bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, ketidakjujuran, bohong, tidak jujur, tidak amanah, ini yahdi ilal fujur, mengantarkan kepada dengan selalu menjadi orang-orang yang tidak baik. Wa innal fujur yahdi ilal nar, dan ketidakbaikan kita ini disebabkan oleh karena kita tidak dipercaya oleh orang, tidak dipercaya oleh orang tua, tidak dipercaya oleh tetangga, bahkan tidak dipercaya oleh orang-orang besar. Meskipun keluarga kita selalu ada kecerdasan, akan tetapi kejujuran adalah sirna dari diri kita. Jangan harap kita akan mendapatkan kehidupan yang mulia yang bahagia. Fa'inal kadhiba yahdi ilal fujur, bohong, tidak amanah akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang siap, orang-orang yang tidak dipercaya. Ketika mereka dengan sedoyo tidak dipercaya, sulit mendapatkan kebahagiaan, maka kita akan wayahdi ilan nar, kita akan menjadi orang-orang yang jauh dari Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, berbuat curang, berbuat zalim, berbuat aniaya dan sebagainya. Dan dari situlah, dari ketidakjujuran menjadikan kita tidak menjadi orang yang tidak baik. Dari ketidakbaikan kita yahdi ilan nar, mengantarkan kita kepada nerakanya Allah. Na'udzubillah, subhanallah. Hadirin rahimahullah, maka walaupun kita dengan seluruh pernah melakukan kesalahan, hendaknya jangan sampai melakukan kebohongan, dan diomong sing jujur. Perkara semua kami sendiri ikhlasnya kekagun dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syukru, hendaknya global dengan sedoyo dan diomong sing ahli syukur. Karena tiang-tiang sing ahli bersyukur ini akan senantiasa ditambah keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijelaskan di dalam Al-Quran, "Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ketika iblis diusir oleh Allah dari surga, iblis diturunkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iblis berjanji kepada Allah, "Wahai Allah, aku menerima walaupun engkau mengusir dari surga, akan tetapi aku berjanji la'atiyannahum min bayni aydihim, anak cucu Adam akan aku goda dari depan, dari samping, dari belakang." Maka ketika Allah meridhoi, memberikan izin kepada iblis, silakan kau goda hamba-hamba, maka digodalah hamba-hambanya Allah, wa an aymanihim wa an shama'ilihim, dari depan, belakang, kiri kanan, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan ternyata iblis mendapatkan orang
orang-orang yang terkena goda, terkena tipu daya iblis, orang-orang yang tergelincirkan oleh iblis, kebanyakan mereka adalah aksarul syakirin wala tajidu aksarul syakirin. Kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada Allah. Maka hambanya Allah akan diselamatkan dari godanya iblis, akan diselamatkan dari balak dan kesialan ketika hambanya Allah senantiasa memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimahumullah, salah satu sahabat Nabi tingkat Asma'a Nabi tanda datang Sayyidatina Aisyah karena itu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat apa matur, ya Aisyah, akhbirini bi'ajaba ma ra'aiti min Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Aisyah, kabarkan kepada aku apa yang membuatku takjub selama hidup bersama Rasulullah, apa yang membuatku berkesan selama engkau hidup bersama Rasulullah. Maka Sayyidatina Aisyah menjawab, yang paling berkesan dalam hidupku membersamai Rasulullah, yakni aku takjub kepada Rasulullah tatkala Rasulullah setiap malam bangun bersujud ibadah, melakukan sholat tahajud, menangis. Lantas aku bertanya kepada Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin surga wahai Rasulullah? Bukankah engkau orang yang pertama masuk surga wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab pertanyaan Siti Aisyah dengan jawaban, afala aku mu'adhan syakirun. Tidak bolehkah wahai Aisyah aku menjadi pribadi yang bersyukur? Aku bersyukur kepada Allah dijadikan nabinya umat terbaik di dunia. Aku bersyukur kepada Allah karena aku ditakdirkan satu-satunya nabi yang bisa mensyafaati umat, yang mempunyai syafaatul umat fi yaumil qiyamah. Maka syukur adalah hal yang paling ditanamkan dan diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam kehidupan ini, ketika syukur ini kita tanamkan dalam kehidupan, maka tidak menutup kemungkinan kesanggupan dengan syukur akan menjadikan hidup yang berkah di dunia wal akhirah. Masihul hadirin rahimahullah, yang ketiga, di dalam dunia ini, apabila kita ingin Islam kita diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita mempunyai wal-hayatu, sifat malu kepada Allah, malu kepada sesama. Bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, apakah kita setelah menjadi orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah, atau justru semakin tambahnya usia kita justru berpaling jauh dari Allah, jadilah hamba yang malu. Maka malu adalah bagian dari tandanya Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah husnul khuluq, dan yang dengan dalam hidup senantiasa menjaga akhlak pribadi yang bagus. Akhlak datang sesama ini pun, akhlak datang yang sepakali pun, lebih-lebih akhlak kepada manusia pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat hadirin rahimahullah, maka empat hal ini semakin berbanyak dengan sedaya cepoki kembali saja jatuh, maka insya Allah yang pertama asyid, yang kedua al-hulu, yang ketiga al-hayatu, yang keempat husnul khuluq. Senantiasa menjadi orang yang jujur dalam hidup, menjadi orang yang pandai bersyukur, menjadi orang yang punya rasa malu, menjadi orang yang baik budi pekertinya. Empat hal inilah yang mengantarkan kepada dengan sedaya menjadi hamba yang diridhoi Allah, hamba yang mendapatkan keberkahan dari Allah, hamba yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.